Selamat malam. Tokoh 1 jam lebih dekat malam ini adalah seorang wanita cantik yang juga politisi. Sudah duduk sebagai wakil rakyat selama 2 periode. Memulai karirnya sejak ia mengawali dulu sekali sebagai Putri Indonesia. Satu lagi clue-nya adalah kalau saya sebutkan ia seseorang yang jago berdansa salsa. Sudah tahu? Kita sambut Vena Melinda. Mbak, goyang dikit, goyang dikit, goyang dikit salsanya. Goyang gimana ya? Kalau Apa nggak ada kabar? musik, alhamdulillah Mbak Vena. Ini kalau nggak ada musik, Assalamualaikum. waalaikumsalam. Silakan Mbak. Takut jadinya. Ngomong-ngomong dulu sedikit soal salsa. Sehari berapa kali berapa jam? Anytime. Karena salsa itu sebetulnya sport dance. Jadi sama seperti rumba, merengue, ballroom gitu. Dan sekarang sudah dipertandingkan di SEA Games Kalau juga gitu. Mbak Vena sendiri, Aku bukan sehari- atlet, tapi aku memang dulu pelaku ya. Dalam arti kata aku salsa entertainer sebelum di DPR, tapi sejak tahun 2009 stop. Sinetron, sekali. salsa semua, kecuali di dapil. Kita lihat dulu profil dari Vena Melinda berikut ini. Wajahnya dulu akrab di majalah maupun layar kaca sebagai aktris. Ya, Vena Melinda adalah salah satu aktris dan mantan model yang melanjutkan karirnya sebagai anggota DPR RI. Sejak tahun 2009, Vena aktif terjun ke dunia politik melalui Partai Demokrat. Ia terpilih sebagai anggota dewan melalui Dapil Wilayah Jawa Timur untuk periode tahun 2009 hingga 2014. Dan kini, Vena kembali terpilih menjadi anggota DPR dari Dapil yang sama. Bahkan model dan bintang film sinetron ini pernah diusung Partai Demokrat untuk menjadi bupati di salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur meski tidak terpilih. Namun sayang, rumah tangga mantan pemenang kontes kecantikan Putri Indonesia ini tidak semulus perjalanan karirnya. Tahun 2013, Vena memilih berpisah dari suaminya Ivan Fadila Sujoko. Tidak sampai di situ, Vena pun harus kehilangan hak asuh kedua anaknya, Verel Bramasta dan Atala Naufal. Namun perempuan kelahiran Surabaya, Jawa Timur, 20 Juli 1972 ini tidak mau terus berlarut dalam masalah. Ia pun mengisi waktu masa resesnya mengunjungi beberapa daerah pilihannya untuk memantau langsung kondisi pendidikan dan kebudayaan di sana, sesuai dengan tugas yang diemban Vena sebagai anggota DPR RI Komisi 10. Itu pendek saja ya, Iya. tapi yang lebih panjangnya mungkin sekarang nih. Ya, ini adalah saatnya mungkin masyarakat tahu dan buka-bukaan ini mengenai Vena Melinda begitu, termasuk ada Tapi beberapa tadi- konfirmasi juga mengenai Iya, tapi pemberitaan. tadi bukan nggak terpilih. Waktu itu tahun 2010, alhamdulillah masyarakat di Kabupaten Blitar ya, sama teman-teman dari struktur partai, Bu mau nggak jadi Bupati Blitar? Aku waktu itu tahun 2010 benar-benar newcomer di bidang politik, nggak mungkin dong aku langsung iya. Saya bilang saya berjuang lewat legislatif aja, DPR, tetap aja kan dapilnya sama. Dan alhamdulillah kemarin ditelepon lagi sama Ketua DPC, Bu Vena nyalonin lagi dari Kabupaten Kediri. Aku kaget lagi, syok. Hah? Saya kayaknya nggak siap gitu, karena terus terang menjadi eksekutif saya harus merasa siap dulu mental, intelektualitas saya. Jadi saya mohon maaf, bukan saya nggak bersedia, tapi saya merasa tersanjung dengan pemberitaan yang kemarin. Tapi teman-teman khususnya dari partai saya gitu ya, masyarakat tuh masih mengapresiasi saya melihat dari kinerja saya selama ini gitu. Jadi yang saya tersanjungnya itu bahwa tidak ada sangkut pautnya kehidupan pribadi saya dengan kinerja saya sebagai politisi. Itu yang saya bersyukur banget sama Tuhan bahwa masyarakat bisa menilai berbeda gitu. Itu jangka waktunya pendek sekali ya, ketika pemberitaan sedang ramai-ramainya. Lagi itu kampanye menuju kan? Iya, sama sekali nggak ada pengaruh. Atau justru ketika tidak ada pemberitaan, mungkin perolehan suaranya lebih Oh enggak, tinggi lagi. jangan dong. Masa sih rumah tangga istilahnya dipertaruhkan ya? Enggak. Jadi saya jujur waktu kampanye 2014 saya nggak orasi, saya memilih, saya banyak ke majelis taklim, ke ibu-ibu, percaya nggak sih saya bilang sama ibu-ibu, pertama saya mohon doa restunya karena saya nyalek, kedua saya kangen sama anak-anak, sama Verel, sama Atala waktu itu, saya mohon doanya supaya saya bisa kumpul lagi. Terus saya jujur karena saya juga perempuan, bicara ke bicara ibu-ibu. gitu, jadi saya malah lupa, saya nomor urut berapa gitu, saya malah lupa, terus ibu-ibu pada amin, amin gitu. Terus saya habis itu ke Yayasan Yatim Piatu,
Saya nggak tahu terpilih apa enggak, tapi saya sudah memutuskan saya jadi donatur tetap tiap bulan. Kalaupun nggak terpilih berarti itu pakai uang saya pribadi. Tapi nggak tahu itu mengalir dan alhamdulillah jalan terbuka. Tiba-tiba saya terpilih lagi, saya aja bingung. Karena pada saat pencoblosan saya malah nggak ada di dapil, saya memilih saya di Jakarta, saya pasrah sama Tuhan. Apa yang terjadi dalam hidup saya itu semua udah garis tangan gitu. Jadi saya nggak mikirin apa yang saya kerjain 5 tahun kemarin, apakah konstituen saya harus milih apa nggak. Begitupun sekarang. Saya ikhlas kerja di sini karena saya ngerasa ternyata di antara kehidupan saya yang lain banyak orang yang appreciate tentang keberadaan saya dan itu amazing ya gitu. Oke. Ada beberapa artikel yang saya akan konfirmasi ke Vena ya. Kita lihat dulu artikel yang pertama. Oh itu sama Vero. Sama Feral. Judulnya liburan. kepotong ya. Judulnya Nah itu. penampilan Vena Melinda di pantai, Iya. seksi begitu ya. Aduh, itu yang Ini masukin. sempat rame juga Nah, ya. itu yang masukin Feral. Aha. Jadi aku udah bilang Kak, kalau Ini masukin. Januari 2015 ya Iya, pemberitaannya. lagi liburan memang. Saya lagi riset, Feral datang ke Bali, kita rame-rame liburan. Saya udah bilang Kak, kalau masukin foto di Instagram hati-hati karena Mama sekarang kan Pernah bilang pekerjaannya. gitu? Pernah. Ya udah kelanjur mah gimana? Aduh, aku udah tahu kan pasti ada kontra ya, tapi alhamdulillah ya. Sampai di blur loh sama itu. Makanya waktu itu memang bener-bener di pantai dan saya nggak expect kalau Feral mau masukin ke Instagram karena kita lagi liburan keluarga ya, tapi ada juga komen-komen positif gitu ya. Ya pasti ada dan ini pembelajaran juga besok-besok ke pantai saya sama Feral udah deh mendingan. Masa pakai blazer? Iya makanya tapi ya udahlah itulah anak-anak Tapi ya memang gitu. ada perbedaan ya dari style Iya. Vena ketika masih menjadi artis Iya. pesinetron dan ketika masuk ke DPR. Ada perbedaan style berpakaian. Bukan hanya itu paradigma berpikir. Saya dulu adalah orang yang sangat heboh dengan badan ya, pinggang harus segini karena memang profesinya kan salsa entertainer. Jadi orang membayar saya, istilahnya meng-hire saya untuk packaging lah. Kalau sekarang saya harus benar-benar intelektualitas saya benar-benar harus mumpuni. Jadi sekarang ya beda lah kalau dulu bangun olahraga, sekarang bangun baca koran. Baca media online, kemudian sekarang pola berpikir saya juga udah nggak pernah belanja-belanja lagi sepatu branded kayak dulu ya waktu jadi artis. Saya benar-benar sekarang kalau punya uang ya kalau bisa saya istilahnya kepada masyarakat gitu. Jadi saya Terbebani enggak itu? enggak. Dalam arti ketika mungkin sisi Vena itu memang lebih menyukai yang olahraga dan Iya. Tapi bisa dikompensasi ke dapil. Karena ternyata ibu-ibu tuh heboh loh. Pernah saya suatu ketika kampanye nih tahun 2009 saya udah pakai training sopan banget gitu ya. Masuk ke dalam itu komunitas ibu-ibu senam. Wah mereka yang seksi-seksi. Terus mereka bilang gini, loh piye tuh Ibu Vena kok malah sopan kok kita yang seksi gitu. Jadi benar-benar mereka tuh apa ya, apa adanya. Dan buat saya dengan pekerjaan saya sekarang DPR gitu ya. Saya merasa saya berharga banget. Ada satu peristiwa gitu ya. Saya waktu itu sosialisasi BSM, beasiswa miskin dan ada anak SMA menerima. Saya dikasih satu bingkisan gitu, kok anget, bingung kan? Loh ini isinya apa Dek? Bakso. Saya tanya kenapa kok saya dikasih bakso? Karena bapak saya tukang bakso dan dari subuh dia udah mitain ini, di packaging ini, di package gitu untuk Bu Vena karena dia bangga anaknya terima beasiswa dari anggota DPR. Wow. Jadi disitulah bedanya kalau salsa, selesai salsa terima honor, oke orang foto-foto. Tapi belum tentu orang doain. Begitu saya jadi DPR, alhamdulillah 6 tahun ini setiap kali saya ke dapil, saya rasanya benar-benar kayak orang yang sangat berharga, yaitu ada yang anak-anak kecil bikin lagu Ibu Vena Melinda karena dapat ruang kelas baru. Kemudian ada guru-guru yang selalu mendoakan saya, apapun permasalahan saya lewat SMS, Bu Vena kita sayang sama Bu Vena. Itu nggak pernah saya dapetin waktu saya jadi artis, main sinetron, main film, didoain orang, itu yang nggak pernah. Ada artikel lagi ya berikutnya. Aku yakin memang yang namanya ibu sama anak nggak akan pernah bisa pisah gitu. Meskipun apapun lah gitu. I love you Feral gitu.